Raja Wali Pargambiran ya. Kali ini kita membahas seputar madu. Jadi untuk kesempatan kali ini kita teman-teman untuk mengetahui di mana madu asli dan juga madu campuran tepatnya ya. Bukan madu palsu tapi madu campuran. Di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab sana yang hanya ingin membutuhkan supaya mendapatkan duit dengan cara apapun yang mereka lakukan tanpa mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka mencampur madu itu hingga sampai 70%-an itu campurannya teman-teman. Coba bayangkan 70%-an, berarti dengan arti kata lebih banyak campurannya dibanding dengan yang dicampur itu, dibanding dengan madu itu teman-teman. Jadi sangat-sangat mengerikan. Jadi kesempatan pada kali ini kita akan membahas seputar tentang madu yang asli atau tidak. Soalnya kita sudah membahas tentang pengambilan lebah liar untuk kita budidayakan, untuk kita ternak, udah tentunya. Dan juga kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat kotak lebah dan juga isi di dalamnya, bikin primnya, bikin bingkainya, sudah kita bahas juga. Dan juga bagaimana kita menempatkan kotak lebah yang masih kosong itu supaya cepat diisi atau bersarang lebah-lebahnya juga sudah kita bahas. Jadi kurang komplit saya rasa kalau kita tidak bahas mengenai, apalagi ini endingnya. Kita lakukan, kita kerjakan itu semuanya yang tadi itu teman-teman. Yang so pasti yang kita harapkan untuk mendapatkan ini madu teman-teman. Jadi ikuti terus sampai selesai video ini. Oke? Oke teman-teman, langsung kita bahas tentang madu asli dan juga madu yang sudah dicampur, bukan madu yang palsu ya teman-teman. Yang palsu saya rasa tidak ada, tapi yang jelas itu dicampur. Campurannya itu bisa sampai 50% bahkan sampai 70%. Coba bayangkan teman-teman ya. Dan seperti itu banyak yang dijual di sana, di luar sana teman-teman, demi mendapatkan uang dengan cara apapun mereka lakukan tanpa takut akan Tuhan mereka teman-teman. Dan juga pastinya kita semuanya menghindari hal seperti itu atau kita tidak kena korban untuk hal seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita harapkan supaya mendapatkan madu yang kita beli itu asli. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui asli atau tidaknya? Itu ya yang problemnya yang sering kita alami teman-teman. Khususnya bagi teman-temanku yang masih awam terhadap madu, yang kurang tahu bagaimana cara menguji madu itu yang asli atau yang sudah dicampur seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kalau kita mau beli madu supaya bisa kita mendapatkan yang asli, yang pertama itu yang paling akuratnya teman-temanku ya, ambil sendiri. Yang kedua ya udah bareng aja sama si penjual madu itu, ambil ke tempat di mana madu yang mau diambilnya, itu pasti dijamin. Tapi bercanda ya, tapi itu juga bisa dipraktekkan kalau ada waktu teman-temanku. Dan langsung aja yang pertama itu mendapatkan madu asli itu yang dijual, ya kita usahakan itu yang madunya masih belum diproses atau belum diperas teman-temanku ya, tapi masih di situ sarangnya. Dan yang di situ pun sarangnya bisa juga orang itu mengelabui kita dengan cara dicelupkannya sarang kosong itu ke madu yang sudah mereka campur. Tapi untuk mengetahui itu nggak usah khawatir, ada cara-caranya dan ciri-cirinya itu ada teman-teman. Kalau memang itu buatan asli alami, buatan lebah, itu biasanya itu ditempel pada seperti lilin-lilin di setiap pinggiran daripada sarang lebah itu, di mana guna untuk melindungi, menjaga madu-madu si lebah itu supaya tidak tumpah teman-teman. Jadi itulah pertanda bahwa madu yang asli. Jadi untuk selanjutnya, supaya kita mendapatkan madu yang asli, belilah madu dengan yang sudah ada izin penjualannya, izin usahanya teman-teman. Itu bisa dipastikan asli karena mereka nggak mungkin membuat atau mencampur madu, karena itu nanti resikonya berat bagi mereka teman-temannya, seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya mendapatkan madu yang asli itu, ya usahakan kita beli kalau ada kawan kita yang sudah kita kenal atau keluarga atau teman dekat kita yang jelas tahu kita sifatnya, tahu kita alamat rumahnya, udah kenal banget kita sama si oknum itu.
Nah, so pasti nggak mungkin dia mengecewakan kita, beli daripada sana. Tapi kalau untuk yang jualan-jualan di luar sana, teman-teman, yang tidak kita tahu identitasnya, kita tidak tahu dari mana asal-usulnya, lebih baik kita jangan beli daripada sana. Memang bukan semuanya, ada juga yang jujur, yang setia itu, teman-teman. Tapi itu dia, karena kebanyakan yang campur, maka yang jadi korban jadi semua, teman-temanku. Dengan cara seperti itulah kita bisa mengetahui dan kita tidak akan kecewa di saat kita membeli madu, karena madu itu sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan kita tentunya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, yang bisa saya sampaikan, sebenarnya masih banyak metode-metode yang lain untuk memastikan madu itu asli atau sudah dicampur, seperti yang sudah dilakukan beberapa orang. Memang ini ada benarnya tapi juga ada salahnya, karena saya sudah mempraktekkannya dengan cara bagaimana orang itu mengambil korek api lalu mencelupkan ke madu, lalu dibiarkan beberapa menit, lalu diangkat, dinyalakan lagi. Apabila menyala itu pertanda asli, dan apabila tidak menyala itu pertanda tidak asli. Itu tidak bisa dipastikan akurat 100%, teman-teman. Jadi tergantung pengambilan madunya kapan. Kalau kita mengambil madu pas musim hujan, so pasti kadar air madu tersebut banyak, teman-teman. Jadi kalau kita uji pakai korek api tadi, ya so pasti itu basah karena kadar airnya banyak, karena kita mengambilnya pas musim hujan. Dan yang kedua, kalau pas waktu pengambilan madu itu tidak tepat alias masih muda, itu juga kadar airnya banyak, teman-teman. Biasanya itu madu itu setelah dia bersarang 3 bulan ke depan dia sudah ada madunya, cuman masih muda, teman-teman. Makanya warnanya agak keputih-putihan, tidak kuning gelap, teman-teman ya, kuning kecoklatan. Itulah pertanda madunya. Padahal asli kalau kita praktekkan seperti yang tadi, so pasti itu tidak berhasil, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi ya, dengan cara yang lain juga ada yang membuat diteteskannya ke lantai atau ke tempat tertentu lalu dibiarkan 1 malaman dan diceknya besoknya. Jika semut mengerumuni itu pertanda tidak asli. Jika semut tidak mengerumuni atau tidak menyentuhnya itu pertanda yang asli. Itu katanya, tapi itu mitos, teman-teman. Itu tidak benar adanya karena saya sudah buktikan. Ya, sementara madu saya yang asli saya coba ada dikerumuni semut, malahan sampai mau habis dihisap si semutnya itu, teman-teman. Padahal itu asli. Jadi seperti itulah, teman-teman. Jadi untuk mengetahui itu madu asli atau tidak, ya seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Jadi semoga berhasil dan bermanfaat bagi teman-temanku dimanapun berada, khususnya yang masih awam terhadap madu. Nah, tapi yang ingin sekali untuk membelikan madu demi untuk obat mungkin, untuk kesehatan kita mungkin, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi masih banyak lagi metode-metode yang lain yang ingin dipraktekkan. Cuma saya rasa yang paling akurat ya dibawa ke laboratorium, tapi cukup mahal dananya ke sana, teman-teman. Itu juga akurat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku dimanapun berada, khususnya bagi yang ingin mau membeli madu yang belum tahu. Semoga lewat daripada video ini bisa untuk lebih lagi hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi madu yang pada di zaman-zaman sekarang ini banyak yang dicampur, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, yang dimana itu campurannya bisa sampai 70%. Itu yang paling bahaya lagi, lebih banyak campuran daripada yang dicampur ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.